Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ayo kita doa hari ini. Dia begitu baik dan sungguh baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah. Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami mau menyembah, memuji-Mu, kami mau beribadah Tuhan. Bapa, biarlah Engkau disenangkan dari hidup kami. Dan di doa pagi ini Tuhan, kami mau mendengar tuntunan Tuhan. Bapa, tuntun kami, sertai kami, berkati kami. Biar kuasa Tuhan dilimpahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Yesus berkati semuanya dari awal sampai akhir. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Thank you Lord. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Benar Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan bila ku lihat, bila ku
buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Benar Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam. Tuhan, lebih dalam kami mau mengenal-Mu. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, kami menyembah-Mu, kami mau mengenal-Mu, Yesus Tuhan, Allah yang baik. Oh, haleluya, mengenal-Mu, memuji-Mu, bersyukur sebab perbuatan-Mu. Tiada yang lain di bumi yang kami sembah selain Kau Tuhan. Selalu mengenal-Mu lebih dalam, selalu menyembah-Mu lebih lagi. Oh Yesus, puaskan kerinduan kami, merindukan-Mu lebih dari yang lain. Engkau Tuhan, Engkau Allah, layak disembah. Yesus, bersyukur buat perbuatan-Mu, Allah yang kami agungkan. Oh, kami sembah, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Yesus Tuhan, Kau ku tinggikan, Kau kami agungkan selamanya. Hanya nama-Mu yang kami agungkan. Terima kasih. Oh.
Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Mari sembah Dia sama-sama, katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan. Ku sembah Kau, benar Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Sembah Dia, katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau.
persembahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memujimu, menyembahmu, selalu bersyukur. Engkau baik Tuhan. Shandaramaya ralalamaya ralalala takanamaya. Sekali lagi katakan, angkat tanganmu bersama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Oh, Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama beribadah, mempersembahkan hidup kami Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Oh, rabatakana mayara lalalabasandatakana. Oh, haleluya, haleluya. Biar perkenanan-Mu mengalir buat kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Hinaratakana masandarabayara labatakana. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Ibu Saina Sirait memerlukan dukungan doa kita karena beliau ada cerita kepada saya kemarin. Beliau konseling dan beliau ceritakan, dan beliau memerlukan dukungan doa dari kita. Mari sama-sama kita berdoa sebab beliau akan pergi ke Makassar hari ini untuk keperluan rencana pernikahan anaknya. Beliau harus menghadapi calon besannya, dan kita percaya kita pasti akan melihat mujizat di dalam keluarga Ibu Saina Sirait ini, dan Tuhan akan memberikan kemurahan demi kemurahan, kemenangan demi kemenangan, penyertaan Tuhan mengalir sebab ada sedikit yang harus mereka selesaikan. Kita berdoa, kita arahkan tangan kita, kita angkat tangan kita. Thank you Lord, thank you Lord. Ibu Saina Sirait boleh di unmute.
Oh haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, menguatkan, memulihkan dia di dalam nama Yesus. Ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Yes, urapan Allah, kekuatan Tuhan mengalir. Kekuatan Tuhan mengalir buatmu dalam nama Yesus. Pulihkanku, sembuhkanku, pulihkanku. Ya ralalaba ya ralalalalamu. Saya minta Pastor Eni untuk berdoa bagi beliau. Uratakana maya ralalalama ya ralalama. Silakan Pastor Eni. Ya nana maya ralabataka. Ikaralabayar Shkaralabayar alabashanau Ya ralabataka nama ya ralalabasan. Shikaralabakaralabashana yaralabahuralabatakaralabashana Iyalabashayaralabayaralabayaralabashana. Haleluya, haleluya. Kiralabatakaralabahuralabatakaralaba Ikaralabatakaralaba Shikaralabatakaralabashanda Bakaralabatakaralabatakaralaba Ikaralabatakaralabashanda Huratakaralabashanda Huralabakaralabashanda Yaralabatakaralaba Yaralaba. Untuk firman Tuhan yang saya dapatkan untuk Ibu Saina Sirait, bahwa Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Apapun yang kau khawatirkan saat ini, apapun yang kau takutkan saat ini, Tuhan ingin kau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ingin kau berserah kepadanya. Nyatakan semuanya dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini atas dasar firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa membawa, menopang Ibu Saina Sirait ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang menjadi kekhawatiran dan ketakutannya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dia memerlukan pertolongan Tuhan, dia memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan mengalir buat Ibu Saina Sirait saat ini. Kekuatan yang baru, kekuatan dan penghiburan Tuhan berikan kepadanya Bapa, dalam dia menghadapi berbagai masalah saat ini Bapa, di dalam nama Yesus, terutama untuk menghadapi anaknya yang akan menikah ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah ada penghiburan yang daripada Tuhan, terlebih juga hikmat ya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan mengalir buat Ibu Saina Sirait Bapa. Mampukan dia. Kami berdoa Bapa bagi anaknya
Biar juga Tuhan untuk acara anaknya Bapa, biar semuanya berjalan dengan baik. Baik pihak dari pesan, pihak dari sebelah menantunya Tuhan, kami berdoa biar semuanya ada damai sejahtera. Kami minta ada damai sejahtera, ada damai sejahtera. Biarlah acaranya semuanya dari awal sampai akhir ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya biar tangan kasih Tuhan yang menopang keluarga besannya, bahkan yang menopang Ibu Saina Sirait. Ya Dia akan berangkat hari ini ke Makassar. Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan mengalir buat Ibu Saina Sirait Bapak, di dalam nama Yesus. Berkati pesawat yang akan dia naiki ya Bapak. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus, jauhkan dari roh kecelakaan di dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala kerusakan mesin di dalam nama Yesus. Berkati pilot, biarlah Tuhan dia dapat mengendalikan semuanya dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak. Bahkan Ibu Saina Sirait, Tuhan berikan damai sejahtera Allah dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah mengalir saat ini dalam nama Yesus. Angkat segala ketakutannya, angkat segala beban-bebannya dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berikan dia kekuatan yang baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya Ibu, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ya. Jangan Terima takut. Terima kasih untuk semua. Terima kasih. Tuhan baik Bu. Ya, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, Ya, semangat Tuhan Ibu ya. berkati, Ibu ya, semangat, Tuhan kuatkan ya. Percaya ada Tuhan bersama dengan Ibu. Tuhan tidak tinggalkan Ibu. Ibu nggak sendiri ya. Nanti sampai di sana Ibu minta damai sejahtera dan hikmat yang daripada Tuhan untuk bisa menghadapi apapun yang ada di sana. Haleluya. Ya, Tuhan pasti menolong ya Bu. Iya, Ayo, iya. kita doakan itunya Pak, oleh-olehnya yuk. Bapak, beliau minta didoakan oleh-olehnya untuk calon besannya. Bapak, biarlah Tuhan urapi, Ya, Tuhan kuduskan barang ini dalam nama ya, Yesus. dalam nama Yesus, Bapak, walaupun ini sederhana, tapi biarlah ini mendatangkan damai sejahtera. Amin, Karena dalam nama Yesus. Mungkin hanya inilah yang beliau punya. Kami berdoa Tuhan, biar damai sejahtera kekuatan mengalir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Amin. Amin. Semangat. Yes, haleluya. Ya Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita akan dengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau baik. Urapi setiap kami, juga Firna yang akan menyampaikan firman. Tuhan menolong dia agar apa yang dia sampaikan itu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak, tutup bungkus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Firna. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini untuk sharing firman atau menyampaikan firman. Jadi sharing firman hari ini adalah tentang mahkota kemuliaan. Bisa kita buka pada Petrus 5 ayat 2-4. Ya. Yang berbunyi, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi, mahkota kemuliaan ini dianugerahkan kepada orang-orang yang dapat mengembalakan jiwa.
Tetapi hal ini tidak perlu sampai kita menjadi seorang pendeta atau gembala, tapi kita bisa lakukan terhadap satu orang terlebih dahulu dengan cara menuntun mereka untuk mengenai firman Tuhan dan mengenal Tuhan dan menuntun kembali mereka pada jalan yang benar, atau kata lainnya adalah untuk mementorkan atau memuridkan. Hal ini harus dilakukan dengan setia dan tekun. Jadi pada firman hari ini saya teringat pada satu film yang berjudul The Karate Kid. Jadi film ini tuh menceritakan ada seorang anak Black American yang pindah ke Cina karena pekerjaan ibunya. Jadi karena dia memiliki ras yang berbeda, jadi dia ini dibully oleh teman-teman sekolahnya dengan pukulan karate. Karena perbedaan ras ini, anak ini tuh tidak tahu bagaimana menyerang juga dengan pukulan karate. Jadi suatu saat ada tukang servis gitu datang ke rumah mereka dan dia sempat ngelihat ada memar di wajahnya. Jadi singkat cerita, anak ini dipukul lagi oleh teman-temannya dan kebetulan di kejadian itu ada tukang servis ini dan dia membantu anak ini untuk melawan teman-temannya dengan pukulan karate juga. Nah, dari peristiwa ini, tukang servis ini mau mementori anak ini dan ternyata teman-temannya yang membuli dia ini juga mempunyai seorang mentor, tapi mentor ini tuh jahat gitu, kayak tidak baik dan suka melakukan kecurangan. Jadi akhirnya mereka sempat melakukan perjanjian dan melakukan pertandingan karate. Maka oleh karena itu, tukang servis ini pun mengajari anak ini dengan telaten, taat, dan disiplin. Jadi awalnya anak ini tuh komplain gitu. Kok gerakan yang diajarkan cuma itu-itu aja, kayak ambil jaket yang jatuh, terus ditaruhkan kembali di gantungan. Itu yang selalu diajarkan oleh tukang servis ini. Tapi sampai akhirnya, ajaran tukang servis ini pun mampu dan berguna untuk anak ini untuk menyerang dan melawan musuhnya di pertandingan. Jadi kesetiaan ajaran tukang servis ini pun berguna dan membuat anak ini menjadi teladan sehingga ia pun memenangkan pertandingan ini dan anak-anak yang membulinya pun akhirnya berdamai dengan anak ini dan mereka mau menjadi anak-anak mentor dari tukang servis ini. Nah, hal ini juga terjadi kepada saya di mana Pastor Alfa selaku Bapak rohani saya itu mementor saya dan selalu mengingat saya untuk berdoa dan bangun tengah malam untuk berbahasa roh. Tapi secara kedagingan saya, ya saya itu selalu mengomel, mengeluh karena mungkin capek lah, waktu tidur jadi kurang atau sebagainya. Namun Pastor Alfa ini selalu taat gitu dan teladan untuk mengingat saya hingga dari hal ini pun, dari keteladanan ini pun saya pun akhirnya merasakan hal ini tuh berguna untuk hidup saya dan saya merasakan ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Hingga hal ini tuh membuat Pastor Alfa itu menjadi teladan bagi saya. Memang menurut saya secara pribadi untuk mementorkan satu orang atau banyak orang itu memang sulit karena kita menjadi teladan bagi orang tersebut sehingga hal itu menjadi kita contoh untuk mereka. Terkadang hal ini tuh dapat membuat kita merasa terbebani karena terkadang kita pasti merasakan kita tidak layak untuk menuntun seseorang atau mementori seseorang karena kita masih banyak masalah dan pergumulan. Kadang pasti ada muncul di benak kita, ini juga terjadi pada saya, pasti muncul kayak bagaimana kita bisa menuntun atau mementor seseorang jika kita masih ada pergumulan. Pasti yang kita pikirkan akan muncul di pikiran seseorang itu kayak, kok dia bantu saya sedangkan masalah dia juga pasti banyak. Tetapi apa yang saya pelajari dari Bapak rohani saya adalah kita harus berdamai dan pulih terlebih dahulu. Penuhi diri kita dengan firman Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan, melakukan hubungan intim dengan Tuhan,
dekat dengan Tuhan, sehingga ketika kita penuh, kita dapat menjadi teladan dan menuntun jiwa. Memang manusia tidak luput dari masalah atau pergumulan, namun ketika kita sudah penuh dan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa menghadapi permasalahan tersebut dan percaya Tuhan pasti memberikan kesanggupan untuk kita. Sehingga ketika kita mementor atau menuntun seseorang, mereka dapat melihat kita sebagai teladan. Kita dapat menceritakan kepada seseorang bagaimana Tuhan akan selalu ada dan siap menolong kita jika kita berserah dan mengandalkan Tuhan. Hal ini juga dapat membuat seseorang itu berpikir, oh, Tuhan saja bekerja terhadap dia, apalagi saya. Sehingga hal ini pun kita dapat menuntun atau mengembalakan seseorang dalam Tuhan. Maka karena hal inilah, Bapak Ibu Saudara, penuhilah hidupmu dengan firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Yang terutama adalah lakukan hubungan intim dengan Tuhan. Buatlah hubunganmu semakin dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, dan lakukanlah ini dengan setia, lalu mulailah untuk menuntun atau memuridkan jiwa dalam Tuhan, walaupun hanya satu orang, tapi lakukanlah dengan setia, karena hal ini Bapak dan Ibu Saudara dapat membuat seseorang merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan yang paling utama adalah Bapak, Ibu, dan Saudara dapat bisa mendapatkan dan menantikan mahkota kemuliaan. Itu saja sharing firman bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, dahsyat Allah kita. Akhirnya Mbak Firna merasakan merasakan manfaat. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, dalam mendidik orang itu memang tidak mudah, apalagi bagian kerohanian ya. Kalau hanya sekedar bagian musik, bagian pelajaran ya nggak terlalu sulit lah menurut saya, tinggal diasah otaknya. Tapi kalau bagian kerohanian ini karakternya diperhatikan, bahkan sampai nasibnya diperhatikan. Bapak Ibu Saudara, wow, luar biasa. Terima kasih Firna, luar biasa sekali pengalaman kesaksiannya. Nah ini mari ya anak-anak muda yang lain, ayo bangun pagi ya. Yang sudah bisa bahasa roh jam 1 malam. Karena apa? Ya kita nanti di bulan Juli ya, kita akan belajar tentang alam roh. Apa itu alam roh? Ya, kita akan belajar lagi. Nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana Alkitab berkata soal itu semuanya. Bagaimana Paulus mendapatkan penglihatan yang dahsyat luar biasa. Bagaimana Daniel mendapatkan itu semua. Bagaimana semuanya terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ini dan Bapak Yakub juga sudah melihat ya sekitar jam 1 jam 2 malam itu pintu sorga terbuka untuk membawa berkat bagi anak-anak Tuhan. Ya, setiap jam 1 malam saya bangun Bapak Ibu Saudara. Latih diri, sampai sekarang pun masih melatih diri. Bahkan terkadang pun, oh Tuhan, badanku ini capek, baru aja tidur Tuhan. Tapi ya tetap lakukan Bapak Ibu Saudara, ya tetap lakukan. Amin. Ini bersyukur bukan hanya Firna yang melakukan, tapi mamanya, Ibu Kartini, Ibu kita Kartini sudah mulai bangun jam 1 malam. Wah, berdoa dia, bahasa roh dia, ya. Biar jemaat sadar bahasa roh itu penting. Supaya apa? Supaya kita ada cadangan energi. Kita nggak tahu harus berdoa apa, tapi kita berdoa dalam bahasa roh. Kita berdoa dalam bahasa roh. Itu akan membuat roh kita semakin kuat. Banyak orang mengalami tidak kuat. Nah, kemarin ya, ini menyinggung sedikit Bapak Ibu Saudara tentang ini dulu ya, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan adalah bagi mereka yang tadi dikatakan sama Firna, bagi mereka yang setia menggembalakan. Namun, saya setuju dengan kata Firna tadi, menggembalakan itu tidak selalu harus jadi pendeta dulu.
Ya, Bapak Ibu Saudara mau menggembalakan bisa mulai dari pemuridan. Bisa memulai dari mentor, menjadi bapak atau ibu atau kakak mentor. Ya, orang-orang yang memuridkan orang lain, mulai dari 1 orang, setia dulu dalam beberapa bulan, mungkin 1 tahun, mulai dari 2 orang, nambah terus sambil mengoreksi diri, memperkaya diri dengan firman dan doa seperti yang diajarkan oleh para rasul. Karena jangan sampai kita menyampaikan firman kita tidak melakukannya. Ya, sebaiknya kita melakukan firman baru kita menyampaikan ada kabar baik. Itu jauh lebih hidup. Itu jauh lebih berguna. Ya, daripada kita hanya lip service. Hanya bisa ngomong doang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, impikan bahwa engkau pasti akan bisa menjadi seorang mentor. Bahkan engkau pasti bisa menjadi seorang gembala. Tahun depan kita akan memulai komsel. Masing-masing Bapak Ibu Saudara, saya berdoa agar menjadi leader di komsel. Amin. Bapak Ibu Saudara punya komsel sendiri nantinya. Tetapi engkau harus diperkuat dulu supaya tidak terjadi roh-roh yang lain, spirit-spirit yang lain seperti roh perpecahan, roh adu domba, roh apa lagi? Ya, roh najis, roh apa lagi? Itu banyak, nanti kita akan pelajari. Engkau diperkaya dulu tahun ini. Makanya saya sudah sampaikan bahwa tahun ini kita satu komsel dulu, enggak apa-apa. Ya, setia dulu supaya kita benar-benar hidup dan menghidupi nilai-nilai di gereja kita. Gereja kita punya value, punya nilai. Oleh sebab itu kita harus menghidupi itu. Karena nilai itu seturut dengan firman Tuhan. Ketika engkau setia menggembalakan, pasti suatu saat engkau akan mendapatkan upah, yaitu mahkota kemuliaan. Saya mau tanya sini, siapa yang mau mendapatkan mahkota kemuliaan? Angkat tangan. Semuanya mau ya. Ya, bahkan nanti 7 mahkota itu pun mau dapatin semuanya. Enggak apa-apa. Ya, saya mendukung. Hei, saya mau kasih tahu, upah engkau dan saya sebenarnya sama. Ya kan? Yesus berkata, yang lama dan yang baru pun sama. Itu terserah Tuhan. Yang penting kita adalah kita berjuang, kita mempertahankan keselamatan yang kita beri sampai akhir. Katakan amin. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan sakit penyakit. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Para rasul, para nabi juga ada yang sakit, bahkan mereka digergaji, mereka menderita, tetapi mereka mendapat kemuliaan mahkota itu. Amin. Ya. Wah, tadi ilustrasinya luar biasa si Firna ini. Saya nggak kebayang-bayang. Saya bilang, kamu boleh menambahkan ilustrasi yang lain. Siap pastor katanya. Dia bilang tadi sampaikan tentang Karate Kid. Siapa di sini pernah nonton film Karate Kid? Keren ya? Iya kan? Keren. Saya juga pernah belajar karate. Wah, itu ya nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Wah, hebat juga tuh filmnya. Hebat sekali. Saya juga tersentuh. Memang itu tentang bela diri, tetapi itu menggambarkan situasi seseorang di mana mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya belum bisa dituntun, tetapi sudah melakukan lebih dahulu. Itu kesalahan yang fatal, ya, sehingga ada yang egois, ada yang membuli teman-temannya karena dia hebat kelahi gitu ya, hebat berantem, bela diri maksudnya. Ada juga yang si dark skin ini, saya lupa siapa namanya, ya, katakanlah si Jono. Nah, si Jono ini lupa saya, ya kan? Ya, si Jono ini dia ya hanya bisa sekedar segitu-gitunya aja lah. Tapi dia dilatih sama Jackie Chan. Wah, apa? Lepas jaket, kasih jaket. Apa? Taruh jaket. Gini, angkat lagi gini. Itu berhari-hari, berjam-jam. Pulang sekolah itu sampai hujan-hujan pun.
Awalnya dia komplain, aduh nih apa sih? Coba diajarkan, ini dia tinjuan sakti ciat, hat, cia, cia. Itu kan lebih berguna. Itu menurut pikiran murid. Tetapi menurut pemikiran mentor tidak demikian. Menurut pemikiran coachnya tidak demikian. Dia harus setia dalam perkara kecil, maka dia akan setia dalam perkara besar. Katakan amin. Wow, terkadang ya, tetapi saya mau kasih tahu dalam film itu, dia setia dan akhirnya dia belajar setingkat lebih tinggi dan terus sampai dia menang. Dia bisa menguasai emosionalnya. Dia bisa menguasai dirinya. Ayo sama-sama kita mau setia ya. Di sini semuanya saya yakin pasti mau menerima ketujuh mahkota itu. Katakan amin. Wis, nanti dapat kuasa ini. Nanti di sorga nanti Bapak Ibu Saudara akan bersuka cita. Ndak ada lagi penderitaan. Ndak ada lagi tangis air mata, tetapi engkau akan menerima upah yang besar. Di bumi berjuang, ya. Di bumi memberi buah, di sorga terima upah. Itu slogan hidup saya. Di bumi berbuah, di sorga terima upah. Jangan sampai di sorga Bapak Ibu Saudara tidak terima upah. Sedih rasanya. Ya, ingat selalu setiap hari kita harus memberi pekerjaan yang bernilai kekal kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya sangat senang ketika kita sama-sama belajar. Hari ini sudah 5 mahkota. Besok ada yang ke-6 ya, dan mungkin yang ke-7 juga. Ya, Bapak Ibu Saudara harus terus berlatih, berjuang, menaklukkan diri di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya mau sampaikan juga menjadi gembala itu memang panggilan khusus. Enggak semua orang. Di gereja ya, di gereja. Menggembalakan itu adalah panggilan khusus. Be a pastor adalah panggilan khusus. Ya, special calling. Enggak semua orang. Tetapi memuridkan adalah amanat agung. Itu harus semua orang. Ayo setia memuridkan. Amin. Haleluya. Ya. Terima kasih sekali lagi Firna, luar biasa sekali. Terus setia ya, bangun pagi ya. Yang lainnya juga ya. Nih mana anak muda nih? Saya juga angkat tangan loh, saya anak muda loh. Saya suka godain. Saya anak muda loh. Ya, ayo bangun jam 1 malam. Bangun, entah kamu lagi matanya satu ke atas, satu ke bawah, buka mata, enggak apa-apa. Pokoknya bangun, speak tongue. And speak to God. Speak tongue. Terus berbahasa roh. Bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, saya mau singgung sedikit tentang bahasa roh. Bahasa roh itu penting. Ya, sebenarnya Bapak Ibu Saudara pasti yang sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah terima Yesus, ya itu ada fasilitas bahasa roh. Tinggal engkau sendiri mau atau enggak. Untuk dapat bahasa roh, kita juga harus sengaja, kita mau. Ada unsur sengaja di situ. Bukan ikut-ikutan, tapi sengaja. Jangan sampai semuanya sudah punya, engkau tidak punya. Rugi sendiri nanti. Ya. Ini warna kita memang seperti ini. Itu warna kita, ya. Nah, nanti Anda beda sendiri kalau enggak seperti itu. Ayo hidupi hidupmu. Ya. Bahasa roh itu minta terus supaya itu berguna. Itu pasti berguna, sangat berguna. Amin. Engkau akan bisa melakukan banyak hal bersama dengan Roh Kudus. Ya, tetapi bukan berarti yang mungkin merasa belum bisa bahasa roh, enggak punya Roh Kudus, tidak. Roh Kudus ada bagi setiap orang percaya. Tetapi ini fasilitas jangan disia-siakan. Gini loh, Bapak Ibu Saudara selama ini enggak punya handphone. Tetapi di rumahmu itu ada handphone, bahkan iPhone, bahkan
Samsung yang termahal atau handphone yang termahal lah katakan. Dan semuanya fasilitas ada, tapi nggak pernah make. Saya nggak mau pakai handphone. Biar saya pakai surat. Ngirim orang pakai surat. Lama 1 bulan baru nyampe. Ini fasilitas ada. Handphone tinggal WA, tinggal Telegram, ya kan? Tinggal video call, engkau bisa melakukan banyak hal pelayanan di situ. Dan banyak orang diberkati. Nah, seperti itu juga ya Roh Kudus. Roh Kudus itu melekat dengan bahasa roh. Iya. Ayo Bapak Ibu Saudara, teman-teman saya yang diinjili ya, dari kalangan injili, mereka juga sekarang sudah bisa berbahasa roh. Wah. Ya, saya senang mendengarnya. Tumben Bapak Pendeta ini sudah bisa bahasa roh dia. Iya, diam-diam. Ya nggak apa-apa, diam-diam juga. Ya, orang-orang jemaatnya banyak dibaptis selam. Wah, luar biasa sekali. Diam-diam dulu. Ya nggak apa-apa, saya diam-diam. Senang saya. Ya, mereka kembali ke esensi Kristen, yaitu seperti yang Yesus lakukan. Kita taat. Bukan dengan pemikiran sendiri. Gitu. Ya, yuk pagi ini kita belajar bahwa kita perlu setia dan kita perlu belajar. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk punya imajinasi, punya bayangan, punya impian untuk bisa menggembalakan. Mungkin secara awalnya secara nanti komsel, pemimpin komsel, punya komsel sendiri nanti, dan nanti juga punya anak murid, anak rohani sendiri. Wah, kan luar biasa. Itu sangat membantu dalam pelayanan penggembalaan loh. Bapak Ibu Saudara sudah ya terus bekerja bagi Tuhan, pasti terima upah ya, mahkota kemuliaan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya seperti merasakan Ibu Indri sedang agak lemah dikit. Betul ya Bu? Shalom Bu Indri. Shalom Bu. Ya Ibu. Apa yang Bu rasakan Bu? Hari ini saya ada penyakit darah saya rendah ya. Agak putus-putus suaranya Bu. Bisa diperjelas sedikit? Gimana Bu? Agak lemah saya. Agak lemah. Ya, saya lagi rendah 97/54 beberapa hari. Oh. Sekarang udah agak, kemarin malam saya beli sate kambing kan. Saya makan udah agak mendingan pas makanya saya bisa morning prayer. Kemarin itu rasanya badan tuh nggak enak banget. Saya masuk angin, tapi bukan sampai dikerikin nggak merah pas. Oke. Oh, apa tadi tekanan Darah. Tekanan darah Pastor. Tekanan darah. Oh, tekanan darahnya berapa Bu? 97/54. Oh, pernya rendah sekali ya. Ya Firna, Desi rendah ya? Nah, nih Desi nih. Nah. Hipotensi Pastor, Oh. tekanan darah rendah. Itu puyangan banget tuh. Puyeng banget ya. Oke, kita berdoa ya. Oke, Ibu sudah minum obat? Belum Pastor. Kalau obat ada di rumah stok. Ya, itu memang kalau saya terlalu capek atau terlalu kurang istirahat itu pasti udah drop saya Pastor. Masih bisa sampai seminggu, 2 minggu gitu Pastor. Oh, iya. Kita berdoa yuk, ya. Iya, yuk. Ada kuasa dalam nama
nama Yesus ada kuasa dalam percaya. Amin. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Katakan, aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, semua nyatakan dengan imanmu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Semua kita angkat tangan, kita arahkan kepada Bu Indriani. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, setiap roh kelemahan tubuh, kami berdoa terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Kuasa Tuhan mengalir saat ini, menyegarkanmu. Tidak lagi keringat dingin, tidak lagi lemah-lemah. Tuhan memberikan hikmat kepadamu, apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus diminum, seperti apa kegiatannya. Itu adalah kesembuhan juga dari Tuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Kekuatan daripada Tuhan, roh yang lebih besar ada padamu. Percaya dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan mengalir buat Ibu Indriani di dalam nama Yesus. Setiap setan yang mau mengambil damai sejahteranya, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan pekerjaan setan. Keluar dalam nama Yesus. Enyah dari hidupnya. Mengalir kebaikan Tuhan, mengalir kasih setia Tuhan, kesembuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga buat setiap umat-umatmu yang saat ini sedang lemah tubuh, di Zoom maupun di YouTube, Bapak sembuhkan. Kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku perintahkan kuasa kesembuhan mengalir dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, karena ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat perbuatan-Mu yang hebat dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bapak berkati bangsa kami. Biar bangsa kami mengalami kebaikan Tuhan. Bangsa kami mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Bapak urapi bangsa kami. Biar bangsa kami menjadi bangsa kudus. Bangsa yang mengandalkan Tuhan. Bangsa Indonesia diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Jokowi Tuhan, Pak Jokowi dan wakilnya yang masih menjabat. Biar mereka semua melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa. Kami minta dalam nama Yesus, urapi mereka. Berkati kota kami, berkati hari ini. Biar hari ini damai sejahtera Tuhan melimpah. Damai sejahtera Tuhan melimpah. Kebaikan Tuhan melimpah dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami. Biar gereja kami mengalami penuaian jiwa-jiwa. Mari minta jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Biar jiwa-jiwa Tuhan datang ke gereja kami, ke base camp.
Mereka semuanya mau dimentor, mau dimuridkan, mau berubah. Di dalam nama Yesus terjadi penuaian jiwa-jiwa, harvest time. Kami berdoa juga Tuhan, buat setiap umat-umat-Mu yang ada di Zoom, di YouTube, berkati mereka. Berkati mereka dengan luar biasa. Kami melepaskan berkat kesembuhan, berkat kecukupan, berkat pemeliharaan daripada Tuhan. Semua mereka mengalami revival. Terima kasih Bapa. Urapi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk hari ini kegiatan, yaitu ada komsel di Pastori. Tuhan berkati, biarlah semuanya, setiap kami mengalami damai, mengalami sukacita, dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau baik. Di dalam nama Yesus, setiap kami berdoa Tuhan buat orang-orang sakit. Bapa, sembuhkan mereka. Yang sekarang lagi cukup maraknya tentang rabies. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap roh rabies, roh pandemi rabies, kami patahkan, kami hancurkan pekerjaannya di dalam nama Yesus. Enyah dari Indonesia, enyah dari Indonesia. Dalam nama Yesus, lindungi setiap anak-anak Tuhan, lindungi mereka, berkati di dalam nama Yesus. Ini doa kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya, selamat pagi. Jangan lupa hari ini ada komsel di Pastori pukul 18.30. Yang di Palangkaraya mari hadir ya. Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom. Halo. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah. Ya, Tuhan Yesus berkati Desi ya. Tuhan Yesus memberkati Pastor Eni dan semua. Ibu Zaina, Terima kasih. semuanya Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Pagi-pagi, God bless you.